Ustadz, bagaimana cara kita menghafal ilmu agama ini yang begitu luas? Salah satunya seperti agama itu bukan untuk dihafal ya. Agama itu untuk dipahami, diamalkan. Kalau Anda cuma menghafal saja, jangankan Anda orang Islam, non-Muslim pun Anda sudah menghafal. Saya di Tripoli, kalau ada pertemuan antara tokoh agama, itu kita misalnya kemudian ada undangan, itu Masya Allah Bu, non-Muslim, hafal Quran Bu, Pak. Pendeta hafal Quran. Ada. Jadi begitu bicara ayatnya, oh iya, saya tahu itu di Quran katanya, ada surah sekian, dia bisa bacakan. Ya, karena itu kita pun belajar, kita pahami juga ya, Injil dia, macam-macam dia dan sebagainya untuk diskusi apa yang dibutuhkan pada saat itu. Tapi poinnya adalah kalau cuma menghafal untuk apa? Tujuannya bukan untuk itu. Termasuk mohon izin ya, mohon izin. Anda yang sedang menghafal Quran, anak-anak yang sedang menghafal Quran, tujuan menghafal Quran pertama kali itu bukan jadi hafid. Awas ingat, bukan jadi hafid, tapi untuk mudah memahami isi Al-Quran sehingga bisa dibawa kemanapun dan mengamalkannya. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Perhatikan kalimat Qurannya bagi para penghafal Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, dihafalkan. Tapi kalimat ingatnya menggunakan kata zikir. Zikir itu tidak ada makna lain dalam bahasa Arab kecuali menghadirkan yang diingat untuk dipraktekkan. Jadi penghafal Quran yang baik itu bukan banyak hafalannya, yaitu orang yang setelah menghafal ayatnya, dia bisa menjadikan ayat itu sebagai pedoman hidup yang dia praktekkan. Contoh, dia hafal ayat tentang fungsi mata misalnya. Ya. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman supaya dia menjaga pandangannya, yang baik lihat, yang tidak palingkan. Nah, ayat ini ketika dihafalkan terbawa dalam benaknya. Jadi begitu melihat sesuatu dijaga oleh ayat ini. Baik lihat, tidak dia palingkan. Misal lisannya dia hafal wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Saat ada orang memancing kemudian akan berdusta, dia jaga lisannya. Ayat itu menjaga dia, itu yang disebut dengan penghafal Quran. Zikrun namanya. Bukan hafid. Hafid itu asalnya penghafal hadis. Orang yang hafal 100.000 hadis dengan sanadnya disebut dengan hafid. Cuma karena kemudian hari orang-orang menghafal Quran orientasinya untuk hafal, maka disebutlah menjadi hafid Quran. Ya. Seorang nenek pernah bertanya pada saya, Ustaz, bagaimana caranya cucu saya supaya jadi hafid Quran? Saya bilang gampang, namanya aja hafid Quran. Ya. Begitu dipanggil hafid Quran, sini datang, gitu ya. Itu paling gampang itu. Baik. Nah, jadi poinnya, kalau ingin Anda dekat dengan aturan agama, mudah untuk mendapatkan sesuatu, cara paling cepat dekati Allah. Cuman 2 rumusnya. Tingkatkan ibadah, takwa, jauhi maksiat. Itu yang paling gampang dilakukan. Itu janji Allah di Quran surah ke-75 ayat 16 sampai 18, posisi paling kanan sebelah bawah. Teman-teman sekalian, Nabi dulu menghafal Quran, saking ingin cepatnya, saking ingin hafalnya cepat, itu cepat-cepat mengucapkannya. Saking ingin cepat hafal, cepat mengucapkannya. Ya. Ini penyakit penghafal Quran begini nih. Begitu ingin cepat hafal, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, itu kan? Ingin segera hafal, turun ayat. Perhatikan kalimatnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, jangan engkau tergesa-gesa mengucapkan kalimat Quran untuk segera menghafalkannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang menanamkan Quran dalam jiwamu dan kami bacakan Quran di jiwamu. Kalimatnya menggunakan kami, sekali lagi, bangun hubungan baik dengan Allah. Anda bangun hubungan baik dengan Allah, seketika Allah akan berikan apa yang tidak ingin, bahkan Anda usahakan. Dulu saya punya adik kelas belajar, jadi santri juga di Bekasi juga ikut belajar. Ya. Termasuk ada juga beberapa yang lain di Tripoli ya, sebagian tempat. Itu Masya Allah, orang menghafal Quran 2 tahun, 3 tahun, Pak Ibu sekalian. Orang ini 20 hari dari nol. Ada yang 27 hari. Ada bahkan saya pernah dengar kisah ibu dengan anak mau menghafal Quran, program 30 hari. Berangkat, ibunya menghafal, niatnya jadi hafidhah, anaknya mau ikutan aja. Terserah Allah itu kan, dari nol. Begitu datang, setelah 30 hari ibunya nggak hafal Quran secara penuh, anaknya dalam 27 hari hafal Quran 30 juz. Itu bagi penghafal Quran biasa itu. Begitu Anda mengharapkan karena Allah, terserah Allah. Mau dikasih 30, alhamdulillah. Dikasih 15, alhamdulillah. Dikasih juznya aja juga alhamdulillah. Daripada enggak sama sekali gitu kan. Baik, poinnya amalkan. Amalkan.
Pilih mana? Hafal Quran sulit mengamalkan atau tidak hafal Quran bisa mengamalkan? Pilih yang ketiga, hafal Quran bisa mengamalkan, itu paling bagus ya.